Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan ketujuh kita, di mana di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang model lain dalam merancang database. Karena yang pertemuan sebelumnya kita membahas model normalisasi, nah sekarang kita membahas modelnya yaitu dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat dengan ERD. Nah, model yang kita bahas ini dia akan menggambarkan rancangan database-nya dalam bentuk diagram, ya. Nah, tentu yang namanya diagram ada simbol-simbol yang kita gunakan. Nah, adapun simbol yang digunakan dalam model entity relationship diagram ini, yang pertama yaitu ada entitas atau entity. Entity atau entitas itu adalah objek atau kejadian atau orang yang informasinya bisa direkam. Ulangi lagi, yang dikatakan entitas itu bisa orang, objek, atau kejadian yang informasinya bisa direkam. Itu disebut dengan entitas. Contoh entitas di umpamanya tentang akademik. Di entitas akademik itu ada dosen, ada mahasiswa, kemudian itu orang ya, ada dosen, ada mahasiswa, sedangkan objeknya contoh yang lain ada mata kuliah, kemudian ada program studi, ada fakultas, itu objek yang lain selain orang. Kemudian yang termasuk lagi kejadian contohnya ada nilai, kemudian ada HRS, ada jadwal, itu yang disebut dengan kejadian. Nah, kalau di bidang rumah sakit yang termasuk entitas atau entitinya, orangnya pasien, dokter, objeknya bisa berupa umpamanya obat, kemudian bisa berupa ya, obat, kemudian bisa berupa umpamanya ruang inap. Nah, kalau kejadiannya bisa berupa rekam medis dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada atribut. Atribut itu digunakan untuk mendeskripsikan objek atau digunakan untuk mendeskripsikan objek, mendeskripsikan orang atau mendeskripsikan kejadian. Itu dimaksud dengan atribut. Contoh atribut dari mahasiswa. Apa? Contohnya ada NIM, ada nama, kemudian ada alamat, nomor handphone. Itu yang dikatakan dengan atribut. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan orang, objek atau kejadian. Kemudian relationship. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas tersebut. Umpamanya, apa hubungan antara entitas dosen dengan mahasiswa, apa hubungan entitas antara dosen dengan prodi, hubungan antara umpamanya mata kuliah dengan mahasiswa, nanti digambarkan dalam bentuk relationship. Nah, ada jenis-jenis relationship dalam model ERD ini. Yang pertama ada relationshipnya jenisnya one to one atau hubungan satu ke satu. Ya, umpamanya satu sopir membawa satu mobil. Itu disebut dengan hubungan one to one. Kalau saya balik, biasanya satu mobil dibawa oleh satu sopir. Itu adalah jenis hubungan one to one. Berikutnya ada jenis hubungan one to many. Nah, saya kembali ke awal dulu ya. Jadi ada hubungan one to one. Satu sopir membawa satu mobil. Nah, kalau hubungannya one to one, berarti nantinya key penghubung bisa kita letakkan di masing-masing
entitas. Umpamanya primary key di tabel sopir adalah kode sopir, primary key untuk mobil adalah kode mobil. Nah, itu nantinya masing-masing key penghubung bisa kita letakkan di masing-masing entitas. Maksudnya kode mobil bisa kita letakkan di entitas sopir, kemudian kode sopir bisa kita letakkan juga di entitas mobil, ya. Itu hubungan one to one. Jadi one to one itu nantinya key penghubung bisa kita letakkan di masing-masing entitas. Berikutnya one to many. Kita hubungan satu ke banyak. Nah, contoh bentuk hubungan one to many itu adalah satu fakultas memiliki banyak prodi. Ya, kita lihat di sini, satu fakultas memiliki banyak program studi. Itu adalah jenis hubungan one to many. Nah, kalau kita baca baliknya itu, satu prodi itu hanya terdata di satu fakultas. Tidak mungkin satu prodi terdata di banyak fakultas. Makanya di sini hubungannya adalah one to many. Ya, jadi satu fakultas memiliki banyak prodi. Berikutnya ada hubungan many to one. Nah, contoh hubungan many to one ini umpamanya banyak mahasiswa terdata di satu program studi. Ya, banyak mahasiswa terdata di satu program studi. Ini ada bentuk jenis hubungan many to one. Berikutnya ada hubungan jenis many to many. Nah, kalau kita lihat hubungan jenis many to many, contoh ya. Kalau kita baca hubungan satu-satu ya. Satu mahasiswa mengontrak banyak mata kuliah. Saya balik lagi. Satu mata kuliah dikontrak oleh banyak mahasiswa. Dengan kata lain, itu artinya banyak mahasiswa mengontrak banyak mata kuliah atau banyak mata kuliah dikontrak oleh mahasiswa. Jadi kelihatan di sini. Jadi masing-masing entitas itu memang relasinya lebih dari satu. Jadi satu mahasiswa, kalau kita baca dari mahasiswanya, jadi satu mahasiswa bisa mengontrak banyak mata kuliah. Ya. Kemudian kita baca di sini lagi, satu mata kuliah bisa dikontrak oleh banyak mahasiswa. Jadi kelihatan di sini hubungannya adalah many to many. Ya, hubungan entitasnya adalah hubungan banyak ke banyak. Nah, kalau kita contohkan dalam bentuk yang lebih lengkap, nah ini, ya. Nah, ini adalah bentuk diagram IRD-nya. Jadi biar gampang memahaminya, kita gambarkan dulu entitasnya. Di sini ada entitas fakultas, ada prodi, ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Ya, jadi entitasnya, jadi sudah kita jelaskan entitas itu bisa objek, bisa orang, bisa kejadian. Di sini entitasnya ada fakultas, ada prodi, ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Nah, di fakultas atributnya ada kode fakultas dan nama fakultas. Ingat, masing-masing entitas itu harus ada atributnya dan Anda letakkan apa yang menjadi key di masing-masing entitas. Ya, jadi di fakultas ini key-nya, primary key-nya kode fakultas, atribut lainnya ada nama fakultas. Jadi dua atribut, kode fakultas dan nama fakultas. Kemudian di prodi, atributnya ada kode prodi, ada nama prodi, dan jenjang dari prodinya. Nah, kita lihat di sini. Karena hubungan antara fakultas dengan prodi adalah one to many, satu fakultas memiliki banyak prodi, ya satu fakultas memiliki banyak prodi, atau saya balik pembacaannya, banyak prodi terdata di satu fakultas. Jadi dari atas ke bawah ini hubungannya one to many, dari bawah ke atas ini hubungannya many to one. Ya. Nah, kita lihat sini. Karena hubungan antara fakultas dengan prodi adalah one to many, maka di entitas prodi
kita tambahkan kode fakultas sebagai penghubung antara fakultas dengan prodi. Makanya atribut yang dimiliki prodi ini ada kode prodi, nama prodi, jenjang, dan kode fakultas. Ya, kita baca di atas, satu fakultas memiliki banyak prodi. Makanya di sini kita letakkan kode fakultas sebagai penghubung antara fakultas dengan prodi. Berikutnya, kita lihat lagi hubungan antara prodi dengan dosen. Ya. Satu program studi, di sini ya, satu program studi memiliki banyak dosen. Jadi kita lihat di sini juga, ya, satu prodi memiliki banyak dosen. Saya baca dari bawah, baca di atas, banyak dosen terdata di satu program studi. Jadi atas ke bawah one to many, dari bawah ke atas adalah many to one. Nah, karena hubungan antara prodi dengan dosen adalah one to many, maka juga kita letakkan di entitas dosen ini ada atribut kode prodi sebagai penghubung antara prodi dengan dosen. Jadi atribut yang dimiliki oleh dosen ada kode dosen sebagai primary key-nya, ada nama dosen, ada alamat, ada nomor handphone, dan kode prodi sebagai foreign key atau penghubung. Ya. Jadi di sini ada kode prodi sebagai penghubung antara prodi dengan dosen. Kalau di fakultas tadi dengan prodi, kode fakultas sebagai foreign key. Primary key-nya kode prodi. Kalau di dosen yang menjadi primary key-nya kode dosen, sedangkan kode prodi sebagai foreign key, penghubung antara dosen dengan prodi. Ya. Berikutnya dengan relasi antara prodi dengan mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini, satu prodi memiliki banyak mahasiswa. Ya, di satu prodi memiliki banyak mahasiswa. Maka di atribut mahasiswanya nantinya juga kita letakkan kode prodi sebagai penghubung antara mahasiswa dengan prodi. Sedangkan primary key pada tabel mahasiswa yaitu ada NIM. Atribut lainnya nama, alamat, nomor handphone. Ya, atributnya silakan Anda lengkapi sendiri. Yang penting di masing-masing entitas sudah ada atribut primary key, ya, ataupun serta foreign key jika nanti memang terjadi ada relasi antara entitas dengan entitas yang lainnya. Ya, di entitas primary key-nya NIM di tabel mahasiswa, sedangkan kode prodi sebagai foreign key. Berikutnya ada relasi antara mahasiswa, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Ini ketinggalannya. Jadi seharusnya antara mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya many to many. Nanti tinggal dilengkapi sendiri ya. Jadi seharusnya hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah M to M, ya. Satu mahasiswa mengontrak banyak mata kuliah, satu mata kuliah dikontrak oleh banyak mahasiswa. Jadi seharusnya hubungan sini tadi adalah M to M. Ketinggalan saya tulis ya. Tolong Anda lengkapi sendiri. Jadi hubungannya adalah M to M. Ya, satu mahasiswa mengontrak banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dikontrak oleh banyak mahasiswa. Nah, karena hubungannya adalah M to M, many to many, maka terbentuk entitas baru. Entitas barunya nanti kita letakkan di relationship-nya ini. Ya. Karena hubungannya M to M, maka hubungannya kita letakkan di relationship. Makanya untuk hubungan yang M to M, di relationship-nya ini kita letakkan atribut. Atributnya apa? Ya. Di mahasiswa apa primary key tadi? NIM. Kita letakkan sini NIM. Kemudian di mata kuliah primary key-nya ada kode mata kuliah, kode MK, dan berikutnya ada nilai. Ya. Yang pasti kalau mahasiswa mengontrak mata kuliah, tentu ada salah satunya atribut nilai. Jadi untuk mengetahui berapa nilai dari mata kuliah yang dikontraknya. Makanya di sini di relationship yang hubungannya M to M, many to many, kita letakkan atribut NIM dan kode MK serta nilai. Ya, jadi di relationship-nya kita letakkan atribut.
Ya. Berikutnya, hubungan antara dosen dengan mata kuliah. Ya, satu dosen mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen, otomatis juga hubungannya adalah many to many, atau banyak dosen mengajar banyak mata kuliah atau banyak mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen. Jadi kalau baca biar gampang, baca satu dulu ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, satu mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen, maka hubungannya adalah many to many. Hubungannya banyak ya antara entitas tadi. Maka di sini terbentuklah hubungannya adalah entitasnya many to many ya. Maka karena hubungannya adalah many to many, maka di relationship-nya tadi kita letakkan lagi atribut. Ya, ada kode dosen, ada kode MK, dan jadwal. Ya, jadi ada terbentuk dua entitas baru, yaitu yang pertama ini entitas mengajar atau jadwal, yang kedua ini entitas nilai, ya, entitas nilai. Jadi nanti kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel, ada tabel fakultas, ada tabel prodi, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, kemudian tabel mengajar. Ya, ulangi, kalau hubungannya many to many, terbentuklah entitas baru tadi ya. Entitasnya tadi ada entitas ini adalah nilai, ini adalah entitas jadwal. Atau Anda boleh menggambarkannya dalam bentuk yang kedua ini ya. Jadi kalau umpamanya hubungannya many to many, Anda mau langsung jabarkan dia dalam bentuk entitas boleh ya. Jadi ini bentuk yang pertama ya. Jadi kalau Anda turunkan gambar seperti ini, boleh juga. Jadi tadi entitasnya ada fakultas, ada prodi, ada dosen. Berikutnya ada mahasiswa, nilai ya. Jadi kan tadi hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah nilai, dan nilai langsung kita turunkan sebagai entitas. Hubungan antara dosen dengan mata kuliah tadi adalah many to many. Berupa apa? Jadwal. Jadwal kita turunkan dia menjadi entitas. Jadi kalau kita lihat sini lagi, satu mahasiswa memiliki banyak nilai, ya. Satu mata kuliah juga memiliki banyak nilai, tergantung siapa mahasiswa yang mengontraknya. Ya, jadi satu mahasiswa memiliki banyak nilai, itu bergantung apa saja mata kuliah kontraknya. Kemudian mata kuliah memiliki banyak nilai, juga tergantung siapa saja yang mengontrak mata kuliah. Kemudian dosen dengan mata kuliah tadi, ya, satu dosen memiliki banyak jadwal, satu mata kuliah juga memiliki banyak jadwal. Maksudnya apa? Jadwalnya tergantung siapa dosen yang mengajar. Jadi di sini entitasnya fakultas, prodi, dosen, mahasiswa, nilai, mata kuliah, dan jadwal. Jadi di bentuk yang kedua ini tidak ada lagi saya gambarkan bentuk many to many. Sudah kita turunkan dia semuanya dalam bentuk one to many. Ya, jadi boleh Anda gambarkan dalam bentuk yang pertama ini ERD-nya. Di ERD yang pertama tadi, kalau dia many to many, maka di relationship-nya kita sertakan atribut. Ya, ini tadi. Kemudian kalau bentuk yang kedua ini, ya langsung kita turunkan, dia menjadi entitas. Ya, nah ini adalah contoh dari model merancang database dengan menggunakan ERD. Ya, jadi ada dua model yang kita pelajari. Jadi boleh Anda menggunakan normalisasi untuk merancang database-nya, atau yang kedua Anda boleh menggunakan ERD untuk merancang database. Ya, silakan Anda boleh pilih salah satu ya untuk merancang database. Tidak mesti dua-duanya. Ya, sekian materi kita untuk pertemuan ke-7 ini. Ya, perbanyak latihan. Coba Anda buat analisa nantinya rancang database dengan menggunakan ERD. Contoh, coba rancang database ERD tentang rekam medis, Anda rancang ERD tentang perpustakaan, ya.
coba Anda rancang sebagai latihan supaya Anda paham nantinya bagaimana merancang database dengan menggunakan IRD. Ya. Assalamualaikum.